Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait analisis jurnal, di mana tugas ini sebagai salah satu pemenuhan ujian akhir semester antara tahun 2021 pada mata kuliah Hukum Perikatan yang diampu oleh Ibu Sang Ayu Putu Rahayu. Sebelum saya menjelaskan terkait analisis saya, terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Dasri, NIM 8114181037, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Jurnal yang saya analisis berjudul Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli melalui Internet atau e-commerce ditinjau dari aspek hukum perdata, yang ditulis oleh R.R. Dewi Anggraini dan Asep Heri Rizal. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pemulang, Tangsel, Banten, Indonesia, yang diterbitkan pada Juni 2019, nomor 3, volume 6. Pada kasus posisi yang dapat saya ambil bahwa perkembangan teknologi semakin pesat, bahkan dalam transaksi jual beli atau perdagangan yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung, yakni dengan melakukannya melalui teknologi informasi yang terhubung dengan jaringan internet. Sebagai contoh toko online yang menawarkan banyak barang untuk diperjualbelikan melalui internet atau e-commerce. Di dalam e-commerce, hubungan dilandasi dengan perjanjian, sehingga ada hak dan kewajiban para pihak sebagai penghindar resiko yang mungkin akan terjadi jika pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Maka pihak tersebut bisa dikatakan wan prestasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 1233 BW, apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau prestasi, maka dapat mengakibatkan kerugian secara material. Maka dari itu, timbulnya suatu perjanjian karena adanya kesepakatan di antara para pihak. Dan untuk dapat dikatakan suatu perjanjian, maka harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian guna mendapatkan kekuatan hukum bagi kedua belah pihak yang diatur dalam pasal 1320 BW, di mana syarat sah perjanjian itu diperlukannya 4 syarat, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam hal perjanjian secara elektronik ini, permasalahan yang sering muncul yakni terkait kecakapan para pihak sesuai dengan isi peraturan pasal 1330 BW dalam transaksi jual beli secara online. Lalu dasar hukum yang dapat saya ambil dari analisis jurnal ini yakni mengambil dari pasal 1320 BW terkait syarat sahnya perjanjian. Lalu ada pasal 1330 BW tentang cakap dan pasal 1338 ayat 1 BW terkait kepastian hukum. Di mana pada pasal 1330 BW untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat. Sepakat di sini mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat atau konsensualisme merupakan dasar utama dalam membuat perjanjian. Yang kedua, cakap. Cakap untuk membuat suatu perikatan dalam pasal 1330 BW, tak cakapnya suatu untuk membuat suatu perjanjian adalah yang pertama orang-orang yang belum dewasa, yang kedua itu di bawah pengampuan, dan yang ketiga orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga, syarat sahnya suatu perjanjian yaitu suatu hal tertentu, di mana objeknya harus ditentukan. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal, yaitu tidak melanggar undang-undang dan tidak mengganggu ketertiban umum. Lalu dasar hukum yang kedua yaitu terkait pada pasal 1330 BW terkait cakap. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa pada pasal 1330 BW menjelaskan terkait tak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian itu mencangkup belum dewasa, di bawah pengampuan, perempuan yang dilarang undang-undang atau ditetapkan undang-undang.
Dan yang ketiga itu dasar hukum pada pasal 1338 ayat 1 BW. Itu terkait kepastian hukum, di mana mmm, pada pasal 1338 ayat 1 BW itu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, dapat disimpulkan dari syarat sahnya suatu perjanjian bahwa apabila tidak dipenuhi syarat perjanjian secara subjektif, yaitu syarat kesepakatan dan cakap hukum, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Sedangkan apabila tidak dipenuhi syarat objektif berupa hal tertentu dan sebab-sebab yang halal, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan atau salah satu pihak berdasarkan kesepakatan bersama menarik perjanjian tersebut. Selanjutnya terkait isu hukum, di mana e-commerce secara umum adalah bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik yang melalui media informasi yang terhubung ke jaringan internet. Di dalam e-commerce, hubungan dilandasi dengan perjanjian, sehingga ada hak dan kewajiban para pihak sebagai penghindaran risiko yang mungkin akan terjadi. Jika pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut bisa dikatakan wan prestasi, di mana wan prestasi adalah perbuatan hukum yang menciderai dalam proses transaksi elektronik atau cedera janji. Sehingga jika tidak mau dikatakan wan prestasi, maka pihak eh, pihak tersebut itu harus bisa memenuhi kewajibannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1233 BW, apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau prestasinya, maka dapat mengakibatkan kerugian secara material. Timbulnya suatu perjanjian karena adanya kesepakatan di antara para pihak, di mana pihak tersebut ini kreditur dan debitur. Untuk dapat dikatakan suatu perjanjian, maka ia harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian guna mendapatkan kekuatan hukum bagi kedua belah pihak yang diatur dalam pasal 1320 BW yang berisi seperti tadi yang saya katakan, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Lalu dalam hal perjanjian secara elektronik ini, permasalahan yang sering muncul, yakni terkait kecakapan para pihak sesuai dengan isi peraturan pasal 1330 BW dalam transaksi jual beli secara online. Pasal 1330 BW ini tidak cakapnya untuk membuat suatu perjanjian, di mana mencakup belum dewasa, di bawah pengampuan, hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Lalu terkait isi analisis saya, yakni jual beli online merupakan transaksi jual beli melalui media internet antara penjual dan pembeli dipisahkan dengan jarak. Untuk mengetahui ciri-ciri jual beli menggunakan media online dapat dilihat dengan cara yang pertama terdapat perjanjian atau kontrak yang ditawarkan berupa dagangan, yang kedua perjanjian dilakukan melalui internet, yang ketiga transaksi dilakukan melalui jarak jauh, yang keempat perjanjian dibuat dengan jaringan media sosial, dan yang kelima kebebasan dan keterbukaan akses barang atau benda yang dijual. Selanjutnya, e-commerce adalah bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik melalui media informasi yang terhubung ke jaringan internet. Di dalam perjanjian e-commerce terdapat dua pelaku, yaitu penjual dan pembeli, dengan melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran. E-commerce ini dilandasi dengan perjanjian, sehingga ada hak dan kewajiban para pihak. Jika pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut bisa dikatakan wan prestasi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa wan prestasi adalah perbuatan hukum yang menciderai dalam proses transaksi elektronik, sehingga jika tidak mau dikatakan wan prestasi, maka pihak tersebut itu harus bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 1233 BW
terkait dengan prestasi. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau prestasinya, maka dapat mengakibatkan kerugian secara material. Lalu timbulnya suatu perjanjian, eee, karena adanya kesepakatan di antara para pihak, untuk dapat dikatakan suatu perjanjian maka harus memenuhi, syarat sahnya suatu perjanjian guna mendapatkan kekuatan hukum bagi kedua belah pihak yang diatur dalam pasal 1320 BW, yang di mana isinya terkait sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu atau objeknya harus ditentukan, dan terakhir suatu sebab yang halal. Lalu dalam hal perjanjian secara elektronik ini, permasalahan yang sering muncul yakni terkait kecakapan para pihak, sesuai dengan isi peraturan pasal 1330 BW dalam transaksi jual beli secara online. Pasal 1330 BW tidak, cakapnya untuk membuat suatu perjanjian adalah belum dewasa, di bawah pengampuan hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Lalu, dapat saya simpulkan dari analisis jurnal yang saya ambil, bahwa perjanjian jual beli melalui internet harus memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sudah ditetapkan pada pasal 1330 BW sehingga dapat dibuktikan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Salah satu unsur yang termuat dalam pasal 1330 BW yakni ada kata sepakat. Lalu di dalam perjanjian jual beli melalui internet atau online tidak selalu mulus, melainkan sering timbulnya permasalahan-permasalahan. Ini masalah yang sering muncul adalah kecakapan para pihak, sebagaimana diatur pada pasal 1330 BW. Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya, maka pihak tersebut dapat dikatakan menciderai perjanjian atau bisa dikatakan wan prestasi, sebagaimana diatur pada pasal 1233 BW. Baik, itu, presentasi jurnal yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.